Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Andono. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Perubahan Bunyi Bahasa pada Proses Peluluhan Kata Tata Bahasa Indonesia yang merupakan kajian fonologi. Dan artikel ini telah dimuat di dalam sebuah jurnal Onoma yang merupakan jurnal pendidikan bahasa, sastra, bahasa dan juga sastra, volume ke-10 nomor 2 tahun 2024. Artikel ini ditulis oleh 3 orang mahasiswa dari Universitas Islam Malang. Yang pertama adalah Salman Al-Farisi, kemudian yang kedua Ilma Sania, dan yang ketiga adalah Mukbadri. Pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai artikel yang saya akan bahas ke depan akan terbagi menjadi 4 bahasan utama. Yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam latar belakang yang akan kami bahas itu adalah berkaitan dengan apa sih yang melatar belakangi atau apa sih yang mendasari sebuah penelitian itu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan juga hipotesis penelitian, tujuan dari penelitian itu sendiri dan juga hipotesis daripada penelitian itu sendiri. Dan yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dan yang terakhir adalah hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan latar belakang penelitian. Dalam kajian ilmu bunyi bahasa, terdapat sejumlah fenomena dari mulai pembentukan bunyi bahasa sampai proses perubahan-perubahan bunyi bahasa itu sendiri. Menurut Haier, terdapat 3 pengaruh ataupun 3 faktor yang menentukan perubahan bunyi bahasa. Yang pertama adalah adanya koartikulasi. Yang kedua adalah adanya pengaruh bunyi yang mendahului atau membelakangi bunyi bahasa itu. Kemudian yang terakhir adalah adanya faktor distribusi. Sementara menurut Naomi Chomsky, terdapat 4 penentu perubahan bunyi bahasa. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah perubahan struktur silabel, dan yang ketiga adalah penguatan dan juga pelemahan bunyi, dan yang terakhir adalah faktor netralisasi. Namun, dalam penelitian ini secara khusus yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang khusus mengkaji tentang perubahan bunyi pada proses peluluhan fonem di dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama, dasar yang pertama. Yang kedua, dasar yang digunakan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawannya dalam jurnal ini, dalam artikel ini, adalah mereka ingin mengetahui kepastian daripada penyebab ataupun sebab yang ingin mengetahui penyebab daripada proses perubahan yang dilakukan, proses perubahan bunyi yang terjadi khususnya dalam fonem K, P, S, T dalam aturan-aturan kebakuan bahasa Indonesia. Itu adalah dasar-dasar yang digunakan oleh peneliti Salman Al-Farisi dan kawan-kawan yang mendasari sebuah penelitian ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tujuan penelitian dan juga hipotesis penelitian. Tujuan penelitian yang sudah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan kawan-kawan ini mengatakan bahwasannya mereka ingin mengetahui proses pembentukan dan juga proses perubahan bunyi bahasa yang terjadi pada kata yang telah mengalami proses peluluhan khususnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian hipotesisnya mengatakan bahwasannya titik artikulator bunyi bahasa itu cenderung berada pada daerah artikulasi yang sama. Kalaupun tidak berada pada daerah artikulasi yang sama, mereka pasti berdekatan. Nah, itu adalah tujuan dan juga hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan dari Universitas Islam Malang. Kemudian, metode penelitian yang digunakan oleh Salman Al-Farisi dan kawan-kawan dalam penelitiannya, mereka menggunakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena hasil penelitiannya berupa deskripsi, maka dikatakan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Sementara pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan struktural, yang mana dilakukan untuk menelusuri bentuk atau form dari gejala yang ada atau masalah yang ada dengan bersumber dari contoh kalimat atau kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah metode dan juga pendekatan yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan kawan-kawan dalam penelitian ini tentang peluluhan atau perubahan bunyi bahasa dalam peluluhan kata. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan berkaitan dengan hasil penelitian. Pada pemaparan kali ini akan saya bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah proses pembentukan konsonan juga titik artikulasinya. Kemudian yang kedua adalah faktor perubahan bunyi. Dan yang ketiga adalah kata-kata luluh dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang pembentukan bunyi.
Terdapat 3 faktor penentu pembentukan bunyi bahasa yang terdapat di artikel ini. Pertama adalah sumber tenaga, yang kedua adalah alat ucap, dan yang ketiga adalah rongga pengubah getaran. Kemudian terdapat juga sekitar 8 titik artikulator yang menghasilkan bunyi bahasa. Nah, titik artikulator ini terdapat beberapa perbedaan pandangan dari ahli linguis, yang mana ada yang mengatakan ada 7, ada 8. Hanya saja di dalam artikel yang kita bahas pada hari ini adalah terdapat 8 titik artikulator yang menghasilkan bunyi bahasa, khususnya adalah bunyi bahasa konsonan. Yang pertama adalah bilabial. Bilabial itu adalah pertemuan antara bibir atas dan juga bibir bawah. Contoh fonemnya adalah fonem P, fonem P, dan juga fonem M. Kemudian yang kedua adalah labiodental. Labiodental adalah pertemuan antara bibir bawah dan juga gigi atas. Nah, contoh fonemnya adalah fonem F dan juga fonem V. Namun fonem V ini terdapat perbedaan pandangan juga, bahwasannya ada yang mengatakan bahwasannya fonem V tidak ditemukan pada kata bahasa Indonesia yang memang murni dari bahasa Indonesia, tetapi akan kita ketemukan dalam bahasa yang sudah mengalami proses penyerapan. Kemudian yang ketiga adalah apico-alveolar. Contoh fonemnya adalah fonem T, fonem D, dan juga fonem N. Kemudian yang keempat adalah laminopalatal. Contoh fonemnya adalah fonem S, fonem SY, fonem R, dan fonem C, fonem NY, dan juga fonem C. Kemudian yang selanjutnya adalah dorsovelar. Contoh fonemnya adalah fonem K, fonem G, fonem X, dan juga fonem NG. Kemudian yang selanjutnya dorsoovular. Contoh fonemnya adalah fonem Q. Tetapi fonem Q itu sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia ya sebenarnya. Namun mungkin memang ada beberapa yang mengatakan bahwasannya fonem Q ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi ada yang mengatakan tidak. Kemudian selanjutnya adalah laringal. Contohnya adalah fonem H, dan juga yang terakhir adalah fonem glotal. Fonem glotal itu contoh fonemnya adalah fonem up atau glotal stop, tanda petik atau tanda petik di atas hamzah. Nah, itu adalah proses pembentukan bunyi yang terdapat di dalam artikel yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan proses perubahan bunyi bahasa. Perubahan bunyi bahasa itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya faktor adanya budaya pelafalan suatu bahasa. Bahasa ini mengatakan bahasa lafalnya seperti ini, tetapi bahasa orang tertentu, budaya tertentu mengatakan bahasanya pelafalan seperti ini. Nah, itu adalah faktor yang menentukan ada budaya pelafalan suatu bahasa, sehingga akan ada perbedaan saat kita melakukan suatu atau mengucapkan suatu kata. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, kemungkinan bisa juga dipengaruhi oleh proses morfologis atau proses pembentukan kata suatu bahasa. Kemudian yang terakhir adalah faktor daripada sistem alfabetis daripada bahasa itu sendiri. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mungkin menentukan ataupun mungkin mempengaruhi perubahan bunyi bahasa di bahasa tertentu. Kemudian, dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan, terdapat setidaknya 6 konsep daripada perubahan bunyi bahasa itu sendiri. Yang pertama, akibat adanya koartikulasi. Kemudian yang kedua, akibat adanya perubahan bunyi. Kemudian yang ketiga adalah akibat distribusi. Dan yang kelima adalah akibat proses morfologi. Dan yang terakhir adalah akibat adanya perkembangan sejarah. Sehingga perkembangan sejarah ini juga dapat mempengaruhi perubahan bunyi bahasa. Bahasa apapun akan terpengaruh ketika suatu perkembangan zaman atau perkembangan sejarah itu berkembang. Karena sifat dari bahasa ini dinamis, bukan statis. Nah, itu adalah proses perubahan bunyi yang dipaparkan di dalam artikel yang dibuat oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan peluluhan fonem. Proses luluhnya fonem, kemudian menyatu dengan fonem berikutnya. Proses luluhnya suatu fonem, kemudian menyatu dengan fonem berikutnya. Itu adalah proses peluluhan fonem. Dan ini terjadi ketika suatu kata terjadi pada fonem-fonem tertentu, yaitu fonem K, fonem P, fonem S, dan juga fonem T, yang mana fonem-fonem keempat fonem ini akan luluh ketika dia mendapatkan imbuhan me, imbuhan pe, dan juga ketika fonem ini terdapat pada awal kata yang diikuti oleh huruf vokal. Nah,
Contohnya misal kata me plus kepal, dia akan berubah menjadi kata mengepal. Artinya fonem K dan juga fonem NG itu berada pada daerah artikulasi yang sama, yaitu dorsovelar. Fonem K ketika mendapatkan me plus kepal contohnya. Sehingga fonem imbuhan me plus kata kepal, dia akan berubah menjadi mengepal. Contoh lain misalnya dalam fonem P. Fonem P ketika fonem P berada pada kata yang kemudian kata setelah P itu diikuti oleh huruf vokal dan dia mendapatkan imbuhan me atau pe, maka fonem P ini akan berubah menjadi fonem M. Artinya apa? Artinya fonem P dan juga fonem M itu berada pada daerah artikulasi yang sama, yaitu bilabial. Contohnya misalnya ketika Anda imbuhan me kemudian mendapatkan kata ditambah dengan kata pilih, maka kata yang terbentuk bukan memilih tetapi memilih, sehingga fonem P itu luluh menjadi fonem M. Itu fonem P. Kemudian fonem S contohnya. Fonem S itu memiliki daerah artikulasi yang sama dengan fonem NY, yaitu pada laminopalatal. Contohnya misalnya ketika ada prefiks me atau awalan me mendapatkan imbuhan ketika ada awalan me kemudian mendapatkan kata ditambah dengan kata suci, maka kata yang terbentuk bukan me suci tetapi menyuci, sehingga fonem S dan juga fonem NY itu pasti berada di daerah artikulasi yang sama berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan. Dan yang terakhir adalah fonem T. Fonem T dan juga fonem N ini dia memiliki daerah artikulasi yang sama, yaitu di apiko alveolar. Apiko alveolar. Contoh katanya misalnya ketika ada imbuhan me kemudian ditambah dengan kata tanam. Tanam ini akan berubah menjadi fonem N. Artinya fonem N dan juga fonem T itu berada di daerah artikulasi yang sama tadi, yaitu apiko alveolar. Sehingga ketika ada me plus tanam, itu bukan metanam kata yang terbentuk, tetapi menjadi kata menanam. Nah, itu adalah konsep atau hasil dari penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan. Terima kasih, semoga itu membantu. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan daripada penelitian ini adalah kata yang luluh dalam proses peluluhan bahasa akan cenderung berada pada daerah artikulasi yang sama. Artinya, hipotesis penelitian itu sesuai dengan dengan hasil yang sudah dilakukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi dan juga kawan-kawan. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa dipahami. Saya Hafid Andono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.